Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nadia. Saya berasal dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam dengan nomor daftar hadir 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning journal atau pemaparan materi dan pembelajaran selama agenda 3, sinkronus dan asinkronus pertama, kedua, dan ketiga. Pada pertemuan sinkronus pertama, saya mempelajari materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pada materi tersebut, saya mempelajari tentang tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang pertama, fungsi sebagai ASN pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 10. Terdapat 3. Yang pertama ada sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian ada tugas ASN terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 11, yaitu sebagai yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada materi manajemen ASN juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ruang lingkup manajemen ASN minimal terdiri atas yang pertama, perencanaan kebutuhan, disesuaikan kebutuhan dengan beban kerja. Kemudian yang kedua, ada pengadaan, diumumkan secara terbuka. Yang ketiga, ada penguatan budaya kerja dan citra institusi, internalisasi nilai dasar ASN. Yang keempat, ada pengelolaan kinerja, yaitu berorientasi pada hasil kerja dan perilaku, pengembangan kinerja, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dan dialog kinerja. Yang kelima, ada pengembangan talenta dan karir, yaitu mobilitas talenta dan manajemen talenta. Yang keenam, ada pengembangan kompetensi, sistem pembelajaran terintegrasi. Yang ketujuh, pemberian penghargaan dan pengakuan, sistem pembelajaran terintegrasi. Yang kedelapan, pemberhentian. Kemudian kami diberikan 2 tugas. Yang pertama ada tugas individu, yaitu membuat infografis tentang manajemen ASN. Dan yang kedua ada tugas kelompok, yaitu membuat video AI. Pada tugas ini, saya dapat mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan informasi secara lebih efektif, kreatif, dan menarik dengan memanfaatkan teknologi digital. Saya juga memperoleh pengalaman dalam melatih kemampuan berpikir analitis, kreativitas, komunikasi, serta memperkuat literasi digital yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Kemudian, kami diberikan tugas individu, yaitu membuat video penerapan 4 literasi digital. Pada tugas ini, saya dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai literasi digital yang terdiri dari digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kerja. Tugas ini membantu saya mengembangkan kemampuan menggunakan teknologi secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab, menyampaikan informasi secara kreatif dan komunikatif, kemudian meningkatkan kesadaran dan pentingnya etika dan keamanan dalam ruang digital. Pada pertemuan sinkronus ketiga, kami memaparkan tugas sinkronus kedua yang telah kami buat, yaitu masing-masing memaparkan dan menampilkan video tentang penerapan 4 pilar literasi digital. Setelah memaparkan video, kami diberikan tugas kelompok untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di instansi imigrasi. Karena pemberian tugas tersebut, saya dan tim dapat melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, serta meningkatkan pemahaman terhadap proses kerja dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian. Kegiatan ini membantu kami untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi faktor penyebab, dan menyusun alternatif solusi yang dapat diterapkan secara tepat dan efektif. Selain itu, tugas kelompok juga menjadi sarana untuk memperkuat kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan pengambilan keputusan secara kolaboratif, sehingga dapat membangun pola kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan imigrasi.